Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Alifia, NPM 65. Hari ini saya akan membacakan review jurnal saya yang berjudul High Pressure, Thermal and High Pressure Inactivation Kinetics of Avidin. Nah, yang pertama-tama, penelitian ini pada jurnal ini itu menggunakan telur sebagai sampel untuk menganalisa kadar avidin pada telur tersebut akibat pemrosesan thermal dan juga high pressure. Langsung kita mulai saja dari pendahuluan. Yang pertama, telur adalah makanan nutrisi lengkap yang menyediakan sumber protein yang berkualitas tinggi dan juga rendah kalori. Terus juga memiliki sifat antimikroba, pengikat mineral, perangsang pertumbuhan dan juga antioksidan. Protein putih telur, egg white seperti ovalbumin, adalah komponen multifungsi yang digunakan pada food preservation untuk karakteristik gelling, foaming, dan juga emulsifying. Di sisi lain, avidin telur memiliki sifat anti-nutrisi karena dapat mengikat dengan biotin atau vitamin B7, sehingga vitamin tersebut tidak dapat diakses oleh tubuh. Nah, biotin itu sendiri memiliki peran penting, yaitu diperlukan untuk pertumbuhan sel, metabolisme lemak, dan asam amino dalam tubuh. Telah ditunjukkan juga bahwa satu molekul avidin dapat mengikat 4 molekul biotin. Nah, pemrosesan thermal adalah metode yang paling umum diadopsi untuk pengawetан telur, terutama memastikan inaktivasi mikroba. Tetapi, avidin itu sangat tahan terhadap perlakuan thermal tersebut. Ahmad dan Ramaswamy 2003 mengungkapkan bahwa high pressure processing menyebabkan koagulasi seluruh telur cair atau whole liquid egg dan egg white pada tekanan lebih tinggi dari 300 mikropascal. Oleh karena itu, high pressure processing dapat digunakan untuk menginduksi denaturasi protein yang diinginkan dan inaktivasi enzim. Penelitian ini difokuskan pada inaktivasi avidin menggunakan high pressure dalam kombinasi dengan suhu sedang. Tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kinetik high pressure murni atau pada pure avidin dan avidin in egg dan membandingkannya dengan kinetika inaktivasi thermal konvensional. Selanjutnya yaitu material dan metode. Nah, untuk penyiapan sampel sendiri, sampel yang digunakan itu ada 3, yaitu pure avidin, egg white, dan juga whole liquid egg. Nah, yang pertama untuk penyiapan sampel pure avidin disiapkan menggunakan konsentrasi 0,02 molar natrium fosfat buffer dengan pH 7,3. Nah, larutan avidin ini tadi disegel dalam kemasan Wilpack 4 ml, lalu sampel diseimbangkan sampai 20 derajat Celcius sebelum proses perawatan. Nah, untuk yang sampel whole liquid egg dan juga egg white, telur ini tadi dipisahkan antara kuning dan putihnya. Lalu telur yang sudah tercampur antara kuning dan putihnya nanti akan menjadi whole liquid egg, dan juga putih telur yang dipisahkan nanti akan menjadi egg white. Nah, lalu ada perlakuan yang dilakukan pada thermal dan high pressure ini tadi. Nah, untuk thermal pada pure avidin, waktu yang digunakan yaitu 0, 15, 30, dan juga 45 dengan suhu 80, 90, dan 100 derajat Celcius. Untuk avidin in egg atau whole liquid egg dan juga egg white, waktu yang digunakan yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10 dengan temperatur 80, 90, dan juga 100 derajat Celcius. Untuk perlakuan high pressure, untuk sampel pure avidin waktu yang digunakan yaitu 0, 15, 30, dan 45 menit dengan temperatur 80, 90, dan 100 derajat Celcius dengan tekanan 500, 600, dan 700 mikropascal. Untuk avidin in egg atau egg white dan juga whole liquid egg, waktu yang digunakan yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10 menit dengan temperatur 30, 40, dan 50 derajat Celcius, dan juga tekanan yang digunakan sama yaitu 500, 600, dan 700 mikropascal. Selanjutnya yaitu result and discussion. Nah, ini saya akan membacakan hasil yang sudah kita lakukan setelah perhitungan dan juga analisa yang sudah dilakukan yang tadi. Nah, yang pertama yaitu membahas tentang thermal inactivation. Nah, pada thermal inactivation pada sampel pure avidin pertama yang akan kita bahas, dapat dilihat pada grafik 3 yang akan saya tampilkan. Hubungan log linier yang ditunjukkan dalam grafik mengkonfirmasi tingkat inaktivasi tingkat pertama dengan nilai R2 lebih tinggi dari 0,97. Nilai D yang dihitung sebagai kemiringan timbal balik negatif dari plot inaktivasi dimasukkan pada tabel 2. Nah, tabel 2 akan saya tampilkan. Dapat dilihat menurun dari 333 menit pada 80 derajat Celcius menjadi 132 menit pada 100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu akan saya lanjutkan pada sampel avidin in egg atau egg white dan juga whole liquid egg sample. Nah,
kinetika inaktivasi avidin pada whole liquid egg dan juga egg white ditujukan pada grafik yang akan saya tunjukkan, yaitu sampel tersebut menunjukkan pola yang log linear juga. Namun, avidin dalam telur yang mentah lebih sensitif terhadap inaktivasi thermal daripada avidin murni atau pure avidin. Selanjutnya itu akan saya tampilkan pada grafik tabel 2. Tingkat inaktivasi meningkat seiring waktu dan suhu. Nilai D untuk whole liquid egg dan juga egg white secara signifikan lebih rendah daripada untuk pure avidin, mulai dari 3,2 pada 100 derajat Celcius hingga 9,4 menit pada 80 derajat Celcius. Jadi tingkat inaktivasi ini tadi pada pure avidin, nilai D untuk whole liquid egg itu tadi sangat turun. Jadi dapat dilihat pada tabel akan saya tunjukkan ini tadi untuk hasil tingkat inaktivasinya. Jadi pada sampel pure avidin dapat kita lihat resistensi yang tinggi dari avidin murni terhadap perlakuan panas dan tekanan, terutama disebabkan oleh proses pemurnian menggunakan kromatografi afinitas dan dialisis menyeluruh untuk membuat produk. Saja itu kita akan membahas tentang high pressure inactivation of pure avidin. Pertama-tama pada sampel pure avidin seperti yang diharapkan, hasilnya itu perlakuan tekanan dan suhu yang lebih tinggi itu menghasilkan inaktivasi avidin yang lebih besar. Nah, dapat dilihat pada nanti hasil akan saya tampilkan bahwa inaktivasi avidin semakin meningkat dengan peningkatan intensitas treatment. Nah, hubungan log linear ini juga menunjukkan ke kinetika orde pertama dengan nilai R2 lebih tinggi dari 0,93. Nah, nilai D menurun dari 322 menit pada 500 mikropascal pada suhu 80 derajat Celcius menjadi 33,9 menit pada 700 mikropascal dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, untuk hubungan log linear akan saya tampilkan pada grafik yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya untuk penurunan nilai D dari dengan suhu dan tekanan yang tinggi dapat dilihat pada tabel akan saya tampilkan. Setelah melihat dari tabel 2 dan 3 pada thermal dan juga high pressure treatment, jelas bahwa perlakuan tekanan secara signifikan mempercepat kinetika inaktivasi. Sebagai contoh, pada 700 mikropascal dengan suhu 100 derajat Celcius, nilai D itu menurun menjadi 132 menit untuk inaktivasi konvensional, menjadi 33 menit untuk inaktivasi high pressure, yang menunjukkan peningkatan 4 kali lipat pada tingkat inaktivasi. Dari hasil ini disimpulkan bahwa high pressure dalam kombinasi dengan suhu yang cukup tinggi, yaitu 80-100 derajat Celcius, menghasilkan tingkat inaktivasi avidin yang lebih tinggi dan menekankan bahwa tekanan itu dapat memainkan peran penting dalam inaktivasi avidin. Selanjutnya itu high pressure inactivation avidin in egg, atau yang membahas tentang whole liquid egg dan egg white setelah perlakuan high pressure. Jadi pada tekanan yang berbeda, yaitu 500, 600, dan 700 mikropascal dalam kombinasi dengan suhu 30, 40, dan 50 derajat Celcius. Pada grafik akan saya tunjukkan seperti yang diharapkan, tekanan dan suhu yang lebih tinggi menyebabkan inaktivasi avidin yang lebih cepat pada whole liquid egg dan juga egg white. Nah, dua perbandingan dibuat. Yang pertama, ada perbandingan dalam perilaku inaktivasi avidin ketika hadir dalam whole liquid egg dan juga egg white dibandingkan dengan pure avidin. Nah, perbandingan yang kedua adalah perbedaan dalam tingkat inaktivasi avidin dalam sistem konvensional versus high pressure. Nah, akan saya tunjukkan pada tabel 3. Yang pertama, disorot sebelumnya menunjukkan tingkat inaktivasi 40-60 kali lebih tinggi untuk avidin dalam telur dibandingkan dengan avidin murni. Yang kedua adalah efek perawatan high pressure. Untuk avidin murni atau pure avidin, nilai D pada pemanasan konvensional berkurang dari 332 menit, 269 menit, dan 132 menit dengan masing-masing suhu yaitu 80, 90, dan 100 derajat Celcius. Nah, masing-masing menjadi 322, 208, dan 128 menit pada 500 mikropascal. Jadi pada masing-masing nilai D itu sama-sama mengalami penurunan. High pressure bakal lebih efisien untuk inaktivasi avidin pada egg white dan juga whole liquid egg. Nah, ketergantungan suhu dan tekanan dari nilai-nilai D itu juga dievaluasi. Untuk egg white, nilai Z T-nya adalah 44,2
menjadi 42,2 dan menjadi 39,8 derajat Celcius. Dan untuk whole liquid egg dari 47,4 menjadi 46,1 dan turun lagi menjadi 41,2 derajat Celcius pada masing-masing tekanan 500, 600, dan 700 mikropascal. Akan saya tunjukkan pada tabel 3. Yaitu yang sedikit lebih rendah. Pemanasan konvensional pada tabel 2 itu egg white itu setelah thermal konvensional atau thermal treatment itu lebih turun hasilnya, lebih rendah daripada whole liquid egg, yaitu pada egg white yaitu 42,7 derajat Celcius dan pada whole liquid egg yaitu 47,4 derajat Celcius. Selanjutnya itu dengan cara yang sama ditemukan bahwa avidin pada egg white dan juga whole liquid egg sedikit lebih sensitif terhadap perubahan suhu di bawah high pressure yang ditunjukkan oleh ZP pada tabel 3. Nilai ZP yang dihitung adalah 417 menjadi 400 dan turun lagi menjadi 370 mikropascal, dan ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Dan untuk pada whole liquid untuk egg white dan untuk whole liquid egg dari 400 menjadi 385 dan turun lagi menjadi 370 mikropascal dengan masing-masing suhu 30, 40, dan 50 derajat Celcius. Harus diakui bahwa kisaran suhu yang digunakan dalam high pressure dan thermal treatment itu berbeda. Sebenarnya pada jurnal disebutkan bahwa tidak ada penelitian yang diterbitkan pada kinetika inaktivasi dengan tekanan pada avidin. Beberapa perbandingan ini dibuat dengan perlakuan high pressure dari enzim. Nah, dilaporkan juga bahwa kalau ada penelitian tentang bahwa high pressure dapat digunakan untuk inaktivasi pektin metil esterase dalam jus jeruk lebih dari 90%. Dan itu adalah sangat tinggi. Dan tingkat inaktivasi tergantung pada tingkat tekanan, waktu penahanan tekanan, tingkat tekanan, dan padatan terlarut. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Dalam studi ini atau dalam penelitian ini, inaktivasi konvensional atau thermal treatment dan juga high pressure dari pure avidin dan avidin in egg secara keseluruhan ditemukan bahwa pure avidin menunjukkan tingkat resistensi yang lebih tinggi terhadap inaktivasi oleh thermal dan juga high pressure. High pressure menyebabkan 4 kali lebih cepat inaktivasi pure avidin daripada perawatan thermal. Nah, atau thermal treatment. Nah, thermal pada 10 menit dengan suhu 100 derajat Celcius itu mampu mengakibatkan inaktivasi total avidin dalam telur, dan hal yang sama dapat dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius dengan perlakuan high pressure untuk tekanan 700 mikropascal. Jadi, dengan demikian inaktivasi avidin itu dengan HP atau high pressure dapat dicapai dengan suhu yang rendah sehingga menjaga kualitas protein telur dari kerusakan akibat panas. Sekian review jurnal yang sudah saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.